يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pembelajar Jisr dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kitab kita halaman 233. Pada halaman ini insyaallah kita akan mempelajari kembali an-nahwu was-sarf. Namun penekanannya adalah mengenai as-sarf, perubahan kata atau bentuk kata. Mari kita perhatikan terlebih dahulu kosakata di bagian atas. Firqah, kelompok. Udwan, permusuhan. Aswat, suara-suara. Jalasa, duduk. Kita tasrif. Kenapa jalasa kita tasrif? Karena fi'il. Kenapa di sini kita tidak tasrif? Karena di sini adalah ism. Untuk fi'il kita tasrif. Jalasa, jalasa yajlisu julus. Jalasa yajlisu julus. Yajlisu, dia duduk. Kalau mereka duduk, hum yajlisuna. Kalau kamu duduk, laki-laki, anta tajlis. Perempuan, anti tajlisin. Mereka laki-laki, hum yajlisun. Mereka perempuan, hunna yajlisna. Kami duduk, nahnu najlis. Seperti itu. Ingat pelajaran sebelumnya di pelajaran nahwu. Kita lanjutkan. Idham. Idham, tulang belulang. Khiyanah. Khiyanah artinya khianat atau pengkhianatan. Jadi kata khiyanah itu berasal dari bahasa Arab. Khiyanah disadur ke dalam bahasa Indonesia menjadi khianat atau pengkhianatan. Selanjutnya an-nahwu was-sarfu. Naam. Awalan dha' dairatan haula al-kalimatil gharibah. Pada bagian ini kita diminta untuk melingkari satu kata yang berbeda. Berbeda dari segi makna. Artinya maknanya tidak satu ruang lingkup atau tidak satu keluarga atau tidak sepadan, begitu ya. Contohnya nomor satu, awalan. Di sini ada 4 kata. Jama'ah, firqah, ta'ifah, khiyanah. Jama'ah, firqah, ta'ifah, khiyanah. Jama'ah artinya sama dengan firqah. Tinggal kita cari di sini ta'ifah dan khiyanah. Baik, khiyanah kita sudah tahu. Tinggal cari arti ta'ifah. Ta'ifah itu artinya sama juga. Ta'ifah dengan firqah, dengan jamaah. Artinya kelompok juga. Dari sini maka 3 arti kata ini memiliki makna yang sepadan atau hampir sama. Maka jamaah, firqah, ta'ifah hampir sama. Yang berbeda adalah khiyanah. Maka kita lingkari khiyanah. Begitu ya. Thanian, yang kedua, ithm, udwan, zulm, syahid. Ithm, insyaallah sudah tahu artinya. Udwan, di atas, lihat. Al-zulm, juga sudah tahu insyaallah artinya. Al-zulm, zulm, kezaliman ya. Syahid, kita tahu syahid. Syahid, apabila seorang di medan perang meninggal, perangnya adalah membela agama, maka dia disebut syahid. Mana yang maknanya dekat? Ithm, udwan, zulm, syahid. Mana yang dekat? 3. Mana yang berbeda? Yang berbeda dilingkari. Gitu ya. Kemudian di sini ada kitab, mushaf, qalam, awraq. Kitab, kita tahu kitab, tumpukan-tumpukan kertas yang tersusun rapi. Mushaf, mushaf adalah juga kumpulan lembaran-lembaran yang tersusun rapi disebut dengan mushaf. Qalam, pena, awraq, awraq itu lembaran-lembaran, kertas-kertas. Jadi mana dari kata-kata ini yang agak berbeda? Mana yang kumpulan kertas, mana yang bukan, itulah ya. Baik. Kemudian yang keempat, untha, bint, zakar, imra'ah. Di sini cari kata yang
menunjukkan beda jenis gendernya atau jenis kelaminnya. Bintun, imra'atun, untha, dzakarun. Mana yang berbeda jenis kelaminnya dipilih, itu yang berbeda. Kemudian nomor 5, baitun idhamun darun manzilun. Baitun idhamun darun manzilun. Baik. Ini di sini cari yang maknanya yang sepadan, yaitu mengenai tempat tinggal, ya. Tempat tinggal atau rumah. Mana yang tidak berhubungan dengan tempat tinggal atau rumah, pilih, itu yang berbeda. Nah, sekarang kolom yang kedua ini juga mencari kata yang berbeda. Namun di sini bukan dari segi makna, tapi dari segi bentuk. Dari segi bentuk, ya, atau pola penulisan. Contohnya nomor 1, awalan aghniya'u, fuqara'u, ulama'u, tahiruna. Lihat di sini ada perbedaan bentuk. Di sini bentuknya diakhiri dengan fathah alif hamzah, fathah alif hamzah, fathah alif hamzah. Ini jamak. Aghnia, orang-orang kaya. Fuqara, orang-orang kaya. Maaf. Fuqara, orang-orang fakir. Ulama, para orang-orang alim, orang yang berilmu. Jadi aghnia, fuqara, ulama. Nah, ini tahirun, orang-orang yang bersih. Silakan cari yang bentuknya, penulisannya berbeda. Kemudian nomor 2, aswatun, aswat, sajidat, mu'minat, abidat. Di sini cari bentuk yang berbeda. Bentuknya sebenarnya hampir mirip, ya. Namun beda di sini, ada perbedaan lah. Di sini lihat, di sini ada di sini mana yang manusia, mana yang bukan manusia gitu. Yang bukan manusia itu yang berbeda. Silakan fahami maknanya dulu, mana yang manusia, mana yang bukan manusia. Yang bukan manusia berbeda, silakan lingkari. Nomor 3. Aqlam, a'mal, ard, aswat. Di sini lihat yang bentuknya sama. Aqlam, a'mal, ard, aswat. Ada alif sebelumnya, kemudian ada huruf terakhir. Cari yang sama bentuknya. Kemudian nomor 4, cari juga yang sama bentuknya. Qadir, khabir, nasir, malik. Mana yang sama bentuknya, mana yang beda bentuknya. Yang beda lingkari. Nomor 5, akala, jalasa, qara'a, ain. Juga sama bentuknya. Mana yang bentuknya sama, harokatnya sama, fathah, fathah, fathah. Atau bisa juga di sini nomor 5, mana yang fi'il, mana yang ism. Ya, kumpulkan. Ism ada berapa di sini? Fi'il ada berapa? Oh, di sini ada akala, jalasa, qara'a. Ada ain. Ya, mana yang fi'il, mana yang ism, mana yang berbeda. Ini di sini silakan. Ini kelompok fi'il, ini kelompok ism. Oh, ternyata yang berbeda di sini ada satu kata tidak berkelompok gitu, ya. Silakan. Baik, ini soal yang pertama, ya. Maaf. Selanjutnya, thaniyan, dha' dairatan haula al-kalimatil mushtaqqah minal jadhar. Dha' dairatan, sudah paham? Haula, sudah paham? Al-kalimatil mushtaqqah minal jadhar. Al-kalimat al-mushtaqqah itu adalah kata-kata yang ada di kolom sebelah kiri. Ini semua al-kalimat al-mushtaqqah. Yaitu kalimat yang terbentuk min dari al-jadhar, dari kata dasar ini. Ya, dari akar kata. Akar katanya nomor 1, waw, sin, waw, sin. Antum diminta untuk mencari di sini kata-kata yang memiliki padanan akar kata waw, sin, waw, sin. Cari di sini. Ya. Apabila ada tambahan alif atau yang lainnya, itu tidak apa-apa. Yang penting dalam kata tersebut di sini harus ada huruf waw, sin, waw, sin. Minimal 4, tidak boleh kurang dari 4. Kalau kurang dari 4 pasti salah. Gitu, ya, perhatikan. Nah, ini namanya akar kata, ini perubahan bentuknya, ini kalimat mushtaqqah. Mohon perhatikan di sini. Di buku ini soalnya kalau kita perhatikan itu ada sedikit kesalahan dalam meletakkan akar kata dan pilihan-pilihan kata yang terbentuk dari akar tersebut. Oleh itu, untuk soal di halaman ini, kami lakukan perubahan total. Kaum muslimin, perhatikan untuk mengerjakan soal ini sesuai yang ada di layar. Karena ini total berbeda sekali dengan yang di buku. Karena di buku terjadi sedikit ketidakpasan dalam soal akar kata dan kalimat yang terbentuknya. Maka gunakan ini, kerjakan ini. Silakan gunakan ini, kerjakan ini. Bisa ditulis di buku atau di kertas lembar, ya, terpisah. Syakara, di sini ada syakur, muskir, syukur,
sakran, syakir. Kemudian syarara ada sarir, syurur, asrar, syarrun, syirrir. Kemudian samada ada sumud, samit, samid, safadah, samad. Kemudian sabara ada sabir, shibr, sabur, saburah, sabr. Nah, silakan dipilih satu nomor, ya, satu akar kata. Antum harus pilih minimal 3 kata yang terbentuk. 3 kata yang terbentuk, tidak boleh kurang. Baik, kita lanjutkan. Thalithan, ikhtaril fi'la as-sahiha waktubil jumlah kamilah. Perhatikan di sini ada 2 perintah. Yang pertama, ikhtaril fi'la as-sahiha. Pilih fi'il yang tepat. Di sini ada 2 fi'il, nazala dan yanzilu, fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Tolong perhatikan dan ingat baik-baik, fi'il madhi artinya telah lalu, telah terjadi lampau. Sedangkan fi'il mudhari' yanzilu artinya sedang berjalan atau akan berjalan. Sekarang atau yang akan datang. Sekarang dan yang akan datang ini juga bisa bermakna berketerusan gitu ya. Jadi bisa bermakna fi'il mudhari itu berketerusan. Adapun fi'il madhi bermakna telah terjadi. Baik. Cara mengerjakan atau memilih nazala atau yanzilu fi'il madhi atau fi'il mudhari. Aslama yuslimu fi'il madhi fi'il mudhari. Kemudian hasaba yuhasibu fi'il madhi fi'il mudhari. Ya, di sini yuslimu aslama, ini yuslimu fi'il mudhari, aslama fi'il madhi. Kemudian shalla fi'il madhi, yusalli fi'il mudhari. Perhatikan, untuk memilih fi'il yang tepat ini, antum perlu kata kunci atau perlu waktu kunci ya. Kunci berupa waktu. Kalau dia ada kata-kata silam, maka pasti pakainya madhi. Silam atau telah terjadi dulu, itu pakainya madhi. Misalnya di sini. Di sini hal nazala yanzilu matarun ghazir. Matar hujan, ghazir deras. Al-usbu' cari di kamus, al-usbu', usbu'. Al-madhi. Nah, al-madhi. Al-madhi ini artinya yang silam, yang lalu. Ya, maka silakan antum pilih di sini tepatnya fi'il yang mana. Kemudian aslama artinya masuk Islam. Yuslimu juga masuk Islam. Bilal fis sanawatil ula. Bilal nama orang, sahabat Nabi. As-sanawat, al-sanawat yakni tahun. Tahun-tahun. Al-ula, tahun-tahun ula, tahun-tahun pertama. Di awal-awal tahun Islam yakni. Di awal-awal turunnya wahyu, gitu maksudnya. Ya. Fis sanawatil ula. Baik, pilih aslama atau yuslim. Kemudian, thalithan, innallaha hasaba atau yuhasibu an-nasa yaumal hisab. Ya. Hasaba yuhasibu ini hisab, artinya menghisab. An-nasa kita tahu artinya yaumal hisab, kita tahu. Nah, ini kira-kira madhi atau mudhari'. Kemudian limadha yuslimu atau aslama unasun katsirun al-an. Al-an berjalan terus. Ya, silakan pilih mudhari' atau madhi. Kemudian man shalla ma'i, man shalla atau yusalli ma'i ba'da sa'ah. Ba'da sa'ah itu setelah sejam nanti ke depannya, setelah sejam lagi, ba'da sa'ah. Nah, ini silakan dipilih mana yang tepat, madhi atau mudhari', shalla atau yusalli. Baik, insyaallah dimudahkan untuk menjawabnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lihat lagi. Alhamdulillah, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu tasrif al-fi'l. Mari kita baca tasrif. Khana yakhunu khiyanah. Khana yakhunu khiyanah. Khana fi'il madhi sudah berkhianat, yakhunu fi'il mudhari berkhianat. Yakhunu huwa yakhun. Kalau kita rubah menjadi hum yakhununa. Kalau jadi hunna yakhunna. Kemudian kalau kita rubah menjadi antum takhununa. Antunna takhunna. Seperti itu. Kemudian sabara yasbiru sabr. Sabara yasbiru sabr. Sabara fi'il madhi artinya sudah bersabar, yasbiru fi'il mudhari artinya bersabar, sabrun masdar artinya kesabaran. Yasbiru artinya huwa yasbir, dia sabar. Kalau kita ganti hum yasbiruna. Hunna yasbirna. Kita ganti jadi
hiya tasbiru. Kemudian kita jadi antum. Antum tasbiruna, antunna tasbirna, gitu ya. Kemudian kita ganti ana asbir, nahnu nasbir, seperti itu. Insyaallah semoga dimudahkan. Demikian yang benar dari Allah. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum.